Oke, nah teman-teman kita langsung aja ke materi kita malam hari ini. Nah, ini teman-teman, ini materinya bagus dan beberapa marketing pun menerapkan materi teknik ini ya. Alhamdulillah closing ya. Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan malam ini memang udah terbukti. Jadi nggak cuman sekedar Kak Incan mah cuma tulisan doang, enggak, tapi emang beberapa marketing properti khususnya di Skariman udah mempraktekkan ini dan emang menghasilkan ya. Jadi teman-teman bisa tinggal contek aja caranya seperti apa dan insya Allah juga teman-teman bisa mendapatkan juga closingannya. Oke, nah sebelum ke materi, saya pengen tanya dulu nih ke teman-teman gitu kan. Berapa jumlah kontak WA Anda ya? Coba teman-teman chat coba. Teman-teman kira-kira sekarang jumlah kontaknya ada berapa? Ada 100 kira-kira aja ya. Ada 1000, ada 2000, coba di chat coba. Saya pengen tahu dulu nih sebelum saya ke materi nih. 1000, 2000, wih mantap ya. Banyak-banyak. 200. Oke, yang lain coba yang lain teman-teman. Kira-kira aja. Dicek aja di HP 1500. Oke, banyak juga ya, lumayan. 200. Widih. Oke, 2000. Oke ya. 4000-an. Semantap. Oke, nah teman-teman. Jadi di sini setelah saya cek ternyata alhamdulillah banyak juga ya yang punya database lebih dari 1000 dan untuk teman-teman yang punya database belum nyampe 1000 ya saya sarankan untuk nambah. Kecuali teman-teman database kurang dari 1000 enggak target pasar sih nggak apa-apa ya. Target pasar nggak apa-apa, tapi kalau misalkan database-nya itu bukan target pasar ya, walaupun 1000 2000 ya susah juga nanti jualannya. Jadi teman-teman semua saya sarankan teman-teman untuk pertama kali teman-teman olah ya database teman-teman pribadi, barulah teman-teman kalau misalkan udah mentok nih, barulah teman-teman dapatin database dari luar ya. Nah, salah satunya adalah malam ini akan kita bahas. Oke. Nah, teman-teman. Jadi teman-teman untuk ini kan materinya tentang mendapatkan database gratisan ya, gitu kan. Nah, jadi teman-teman pun harus tahu juga nih. Jadi untuk mendapatkan database gratisan itu tidak semudah mendapatkan iklan berbayar ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman ingin mendapatkan database gratisan dan closingannya ingin besar, maka teman-teman pun harus juga semakin besar usaha kita mengumpulkan data, semakin besar peluang kita mendapatkan data tertarget ya. Jadi teman-teman kalau misalkan main datanya organik, datanya gratisan, maka ya harus digedein juga usahanya gitu ya. Nggak bisa teman-teman misalkan Kang saya pengen gratisan Kang, tapi usaha seadanya yang ngimpi gitu kan ya. Sampai kapanpun susah gitu kan dapatnya ya. Dan sini ada rumusnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang nih mungkin ada beberapa yang belum berani untuk beriklan FB Ads ya, atau beberapa udah ada juga yang sudah memulai iklan FB Ads. Tapi kalau yang teman-teman yang sampai sekarang belum berani untuk beriklan FB Ads, saya sarankan teman-teman pakai data organik aja, olah data organik ya. Dan rumusnya adalah MBC gitu kan, massive, brutal, konsisten. Artinya teman-teman benar-benar harus ngeposting itu secara masif ya. Jadi banyak gitu kan, terus brutal itu artinya banyak juga gitu kan, nggak terhitung lah, dan konsisten ya. Contoh nih teman-teman, sekarang misalkan main di Facebook ya, rata-rata yang main atau misalkan main di marketplace gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman main di Facebook, nah maka teman-teman harus brutal juga tuh ngepostingnya gitu kan, harus masif juga nge-share-nya gitu ya. Terus konsisten teman-teman, kuncinya itu aja ya. Jadi MBC ini, massive, brutal, konsisten ini adalah kunci teman-teman bisa sukses di dapetin data organik ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang yang baru mulai di organik ya misalkan, tapi teman-teman tidak masif, tidak brutal, tidak konsisten, saya yakin ya costingannya pun ya nggak maksimal juga gitu. Bahkan mungkin akan susah juga nggak closing gitu ya, karena itu masalahnya di sana ya. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman yang ngerasa udah join sama kita Iskariman tapi belum closing memanfaatkan organik gitu kan, teman-teman evaluasi, saya udah masif belum nih ngepostingnya, udah brutal belum gitu kan, udah konsisten belum gitu. Kalau misalkan belum, evaluasi, berarti teman-teman harus lebih masif lagi, harus lebih brutal, dan harus lebih konsisten. Oke, nah jadi teman-teman, pokoknya kalau misalkan untuk gratisan ini, saya maksudnya tidak ada jaminan begitu teman-teman mendapatkan data langsung closing, nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Bahkan saya katakan akan agak sulit ya teman-teman ketika teman-teman mendapatkan database yang nggak tertarget untuk closing ya. Ingat ya,
enggak tertarget untuk closing. Tapi kalau misalkan teman-teman dapatkan datanya tertarget, insya Allah teman-teman mudah. Oke. Nah, teman-teman, jadi supaya teman-teman untuk bisa mendapatkan database gratisan, maka teman-teman langkah pertamanya teman-teman harus tentukan dulu target pasarnya, ya. Nah, ini kalau untuk bahasan target pasar udah saya bahas di kelas Facebook Ads ya yang dasar. Ini saya di sini nggak akan saya bahas detail ya, teman-teman. Saya cuma sekilas aja ya. Kalau misalnya pengen detail, silakan teman-teman bisa akses di Telegram, ada di situ YouTube, di YouTube-nya videonya tentang target market ya gitu kan ya. Nah, ini teman-teman kalau misalkan langkah pertama teman-teman pengen dapetin data, maka teman-teman harus tahu dulu produknya ya. Value proposition canvas, kemudian juga teman-teman harus tahu juga buyer personanya ya. Jadi kenapa sih harus tahu, wajib tahu ini gitu kan? Karena teman-teman kalau misalkan teman-teman nggak tahu ini, nggak tahu buyer persona, teman-teman saya jamin ya, saya jamin teman-teman nggak tahu buyer persona nih, saya jamin nggak apa ngumpulin datanya ngasal gitu. Ah, yang penting banyak aja deh gitu kan ya. Bodoh amat, yang penting ada 1000 2000. Ya saya katakan ya mangga silahkan, nggak salah kok kalau misalkan teman-teman ngumpulin data sebanyak-banyaknya. Cuman malah jadi apa ya, ngabisin waktu gitu. Jadi teman-teman, saran saya ketika teman-teman ingin mengumpulkan database, maka teman-teman harus tahu dulu buyer personanya ya. Nah, di sini kan ini saya ada contoh isiannya. Nah, teman-teman di sini harus tahu misalkan contoh misalkan yang udah beli di Granada eh, rata-rata umurnya berapa tahun sih gitu kan. Misalkan di sini umurnya 50. Ini kan konsumen ya. Ini contoh misalkan konsumen yang udah pernah beli di Granada itu umurnya 55 misalkan, terus laki-laki sudah menikah, terus sudah memiliki anak umurnya 23 tahun, lokasinya di Bogor, alamat rumahnya gitu kan. Nah, kemudian orang yang udah beli di Granada ini ternyata dia memiliki ini ada ya sumber informasi, dia suka misalkan dia suka bukunya atau hobinya dia suka misalkan naik gunung misalkan ya. Suka hiking, suka camping ya. Terus dia kerjanya di PNS di Kemenke, penghasilannya 30 juta per bulan, pendidikannya S2 misalkan. Nah, ini teman-teman beberapa buyer persona ya, buyer persona yang harus teman-teman buat gitu. Kalau misalkan teman-teman belum kebayang ke sini, teman-teman bisa nanya aja ke koordinatornya. Tanya, koordinator pasti tahu gitu kan Kang, itu yang udah beli ke Granada rata-rata umurnya berapa tahun, lokasinya di mana, kerjanya apa gitu kan ya. Terus biasanya hobinya apa sih Kang yang beli di Granada? Nah, itu penting teman-teman. Itu penting banget ya. Entah mau ngiklan organik atau berbayar, mengetahui buyer persona konsumen itu sangat penting. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu, saya yakin teman-teman ngasal ya. Mau berbayar, mau organik pasti ngasal gitu kan. Karena teman-teman nggak tahu pasarnya siapa gitu ya. Jadi ini yang paling penting yang harus teman-teman lakukan ya. Jadi ingat ya, langkah pertama teman-teman tentukan dulu target pasarnya. Oke, nah ini saya ulangi lagi ya supaya teman-teman nggak lupa. Terus nggak ngasal juga ngumpulin database. Nah, ini ya yang pertama. Nah, yang kedua, kita lanjut lagi. Untuk pertanyaan teman-teman bisa di ini aja, di chat aja ya, di kolom chat nanti di sesi apa? Sesi materi, Kang Hendar akan membacakan pertanyaannya, terus nanti akan kita jawab satu persatu. Terus kalau misalkan saya ngomongnya kecepatan, kasih tahu aja ya gitu. Gitu ya. Nah, ini teman-teman. Kenapa saya bahas yang target itu agak cepat, karena ya materinya udah saya sampaikan, jadi khawatirnya teman-teman bosan gitu ya. Nah, terus langkah kedua teman-teman tentukan target jumlah data. Nah, ini penting juga nih. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen closing banyak, berarti kan artinya database yang harus teman-teman miliki pun ya harus banyak gitu ya. Nah, ini teman-teman misalkan teman-teman pengen nih nargetin buat dapetin 50 kontak WA per hari gitu kan. Maka kalau misalkan diakumulasi sebulan teman-teman bisa dapat 1.500 kontak WA per bulan ya. Nah, ini teman-teman ya. Gampang ini teman-teman dapetin 50 kontak WA per hari, gampang banget ya. Nanti saya kasih tahu caranya. Jadi teman-teman setelah teman-teman tahu target pasarnya, langkah kedua teman-teman nargetin juga nih. Saya mau berapa kontak WA nih hari ini ngumpulin database gitu kan. Nah, terus teman-teman kalau misalkan ngumpulin database ini, teman-teman jangan berpikir percuma lah banyak-banyak juga, jangan gitu ya. Artinya teman-teman ketika teman-teman mengumpulkan database ini kan saya katakan nggak hanya bisa dimanfaatkan untuk jualan
properti ya, kalau misalkan teman-teman punya bisnis lain misalkan ya, itu bisa juga diolah gitu kan. Nanti ada lagi pembahasannya gitu kan, list building gitu kan. Bahkan nyambung lagi gitu kan ke sana. Jadi teman-teman kontak WA ini per hari ini teman-teman saya sarankan untuk ditarget. Kalau misalkan sekarang database teman-teman masih sedikit ya. Contoh misalkan tadi ada yang bilang database-nya masih cuma 200 orang. Nah, maka targetin aja sehari misalkan nambahlah 10 kontak gitu. Kalau misalkan 50 kontak ini terlalu berat, ya minimal sehari 10 kontak lah atau 20 kontak gitu kan. Kan gampang gitu ya. Jadi lebih ringan kerjanya. Nah, terus setelah teman-teman menargetkan itu, maka teman-teman yang oh, ntar ya, ini kok hilang. Wait. Suaranya masuk gak? Ntar ya, ini ke close masuk ya. Oke, oke. Oke, ini ke close, sorry. Nah, yes. Kok nggak muncul ya? Ntar. Ini screen-nya hilang ya? Apa PowerPoint-nya? Oh, ada. Sorry. Oh iya, sorry, sorry. Oke, oke. Kepijit tadi, salah. Oke ya, nah teman-teman, jadi kalau misal ini lanjut lagi ya. Mumpung ada. Emang ada. Oke, nah teman-teman, di sini kita kalau misalkan kenapa sih saya bilang harus banyak datanya? Karena jujur ya teman-teman, untuk kontak organik ini conversion rate-nya agak rendah ya. Bukan agak rendah ya, rendah banget malah gitu kan. Karena kita mengoleksi data yang kita nggak tahu orangnya gitu loh ya, nggak kenal sama kita, terus kita pun nggak terlalu dekat lah dengan orang tersebut. Jadi conversion rate-nya sangat rendah ya. Jadi teman-teman harus tahu nih ilmunya. Nah, oleh karena itu kenapa sih saya tadi mengatakan harus MBC gitu kan, massive, brutal, konsisten. Karena memang conversion rate ketika teman-teman memanfaatkan database organik itu rendah banget teman-teman. Ya di bawah 1% lah, di bawah 0, ya sekitar 0,4 persenan ya kalau misalkan dihitung ya. Jadi artinya kalau misalkan teman-teman punya 1000 kontak WA, ya ada kemungkinan bisa closing 4 kafling ya, 4 unit terjual gitu ya. Dan ini conversion rate ini bisa kita tingkatkan asalkan database yang kita kumpulkan itu lebih tertarget lagi ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman Kang bisa nggak nih conversion rate-nya tinggi gitu kan, artinya pengennya nih Kang data ada 10 database nih ya, tapi minimal 3 yang closing. Bisa, saya bilang. Caranya gimana? Ngiklan gitu ya. Ya, teman-teman, berbayar. Jadi artinya teman-teman kalau misalkan berharap gratisan tapi pengen closingannya banyak, ya saya sarankan ya teman-teman harus siap-siap aja gitu kan mengeluarkan apa usaha yang nggak sedikit gitu loh gitu kan, karena teman-teman harus benar-benar konsisten banget, harus buat jadwal, harus buat waktunya, atur schedule-nya gitu kan supaya teman-teman bisa dapat closingan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lebih cepat dapatnya, lebih mudah, ya maka teman-teman harus beriklan ya. Nah, cuma kan kita belum ke sana ya. Sekarang kita akan bahas mengenai yang gratisannya dulu. Oke. Salah, sorry. Nah, mungkin sekarang teman-teman mulai bertanya gitu kan, dari mana saya mendapatkan database sebanyak itu gitu kan ya. Setelah tadi kan sehari 50 dapat dari mana gitu ya. Itu gampang ya teman-teman. Gampang kalau udah tahu caranya ya. Maka teman-teman setelah teman-teman tadi kan langkah pertama teman-teman tentukan target pasar ya. Nah, yang kedua kan apa teman-teman tentukan targetnya berapa data yang ingin teman-teman kumpulkan ya. Udah itu langkah kedua. Nah, yang ketiga, teman-teman tentukan channel perolehan datanya ya. Jadi teman-teman pengen dapetin datanya dari mana aja nih gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa tulis nih, bisa screenshot aja deh. Ya, nah ini teman-teman sumber data gratisan yang bisa teman-teman dapatkan sekarang juga gitu kan. Ini kalau misalkan teman-teman olah bisa ribuan ya, bisa ribuan. Jadi unlimited lah gitu, bahkan nggak terbatas asalkan teman-teman rajin. Nah ini ya, ini pentingnya kan di sini ya gitu kan. Maka teman-teman saran saya di screenshot aja kalau misalkan takutnya lupa atau gimana. Nah jadi untuk sumber data gratisan ini
Yang pertama adalah data pribadi. Ini jelas banget ya. Tadi kan saya tanya tuh, teman-teman kontak WA ada berapa? Ada 200, ada 1000, ada 2000, ada yang sampai 4000-an gitu kan. Nah, itu kan berarti artinya yang database pribadinya gede, ya saya sarankan olah dulu data itu gitu. Jadi teman-teman jangan mikirin ngumpulin data ya. Kalau misalnya database-nya banyak, saya sarankan olah dulu datanya yang udah ada ya. Baru teman-teman kalau udah mentok semua nih, teman-teman baru ngumpulin lagi data lain gitu kan. Nah, kalau misalkan data pribadi udah mentok misalkan ya, yang kedua teman-teman olah data grup ya. Data grup gimana? Ya teman-teman kan pasti punya WhatsApp kan? Punya WhatsApp pasti ada grup situ kan. Nah, teman-teman tinggal masuk aja ke grupnya, kemudian teman-teman klik deskripsi grupnya di situ kan terus pasti bakal kelihatan membernya kan, apa peserta grupnya di situ kan. Nah, itu teman-teman tinggal dicatin aja satu-satu. Itu database atau terus tanya namanya terus save nomornya gitu kan. Kalau misalkan satu grup aja ada misalkan 200 orang, berarti kalau teman-teman punya 10 grup udah punya 2000 database gitu kan. Gampang kan? Jadi kan saya yakin di sini yang join grup WhatsApp pasti lebih dari 5 lah, nggak mungkin yang join cuma satu grup doang, nggak mungkin deh. Itu kan kalau cuma satu grup doang pasti itu baru bikin WhatsApp itu pasti ya. Tapi kalau yang udah punya WhatsApp bertahun-tahun, saya rasa grupnya pasti banyak banget gitu ya. Nah, jadi teman-teman data grup, silakan teman-teman cek aja grup teman-teman ada berapa, terus kontak satu grup itu ada berapa peserta ya. Nah, itu teman-teman save-in satu-satu gitu kan, kenalan gitu kan. Saya dari Iskariman, izin siapa misalkan nama saya Ihsan, saya dari Iskariman, izin save nomor Bapak gitu. Bapak boleh kalau boleh tahu nanti kan akun apa kalau misalkan akun WhatsApp itu kan dia namanya bisa muncul ya di profil ya. Itu teman-teman bisa save aja di situ. Tapi kalau nggak tahu ya teman-teman kenalan aja. Terus tanya balik namanya siapa gitu. Nah, yang ketiga adalah data kerabat. Nah, ini teman-teman data kerabat juga penting ya. Data kerabat ini mayoritas marketing Iskariban itu closingannya dapat dari sini banyak ya. Jadi yang ini ya urutannya ya. Jadi yang paling closingan banyak tuh ya sumber data gratis yang paling banyak closingannya dari mana? Pasti teman-teman penasaran gitu kan dari sumber-sumber ini yang closingan gratisan itu ya database gratisan kebanyakan closingnya dari mana? Dari data pribadi yang pertama, yang kedua data grup, yang ketiga data kerabat ya. Data kerabat dan keempat referral ya, referensikan nomor kita ya. Data kerabat itu artinya misalkan teman-teman punya kakak atau punya adik lah atau misalkan punya saudara yang kerjanya misalkan di target pasar kita. Contoh misalkan kita punya saudara yang kerjanya di sales atau marketing mobil lah misalkan ya. Mobilnya mobil-mobil mahal lagi misalkan yang BMW atau misalkan Toyota gitu kan. Nah, kita minta data aja ke dia. Bro, ada nggak yang ngambil Fortuner gitu kan yang harganya yang cash misalkan ya. Atau yang cicilannya cuma cuma 2 tahun atau 1 tahun gitu kan. Oh, ada nih. Hubungi gitu kan ya. Kenapa? Karena orang mayoritas yang ngambil di Granada itu biasanya mereka emang pakai mobil-mobil gede ya, mobil-mobil Fortuner gitulah, Alphard gitu. Kemudian juga mobilnya tuh ya pokoknya tipe-tipe gitulah, Land Cruiser yang kayak gitulah, yang apa yang off-road gitu ya, yang biasanya gitu. Jadi teman-teman bisa tuh kalau misalkan punya apa, punya saudara yang kerjanya di marketing mobil atau misalkan di marketing bank ya, tanya aja tuh yang apa, punya nggak database yang kalau di bank ya, cobain tanyain tuh, ada nggak orang yang punya tabungannya nasabah ya, yang sampai 1 M gitu kan. Pasti ada dia gitu kan. Minta bro gitu kan. Mau gua kontakin gitu kan. Bisa tuh. Ya, itu ya. Jadi kalau kerabat kan artinya teman-teman bisa lebih tertarget ya. Nah, yang keempat adalah referensikan nomor kita. Nah, referensikan nomor kita tuh artinya ketika teman-teman menawarkan kafling, kemudian ada buyer itu nolak atau misalkan dia udah beli ke kita ya atau dia ikut survei. Nah, teman-teman bilang gitu kan ke ibunya atau ke buyer itu, Bu, kalau misalkan ibu ada saudara atau kerabat yang minat hubungi saya, Bu. Nah, gitu ya teman-teman gampangnya. Dan ini beberapa marketing Iskariman closing karena hal ini teman-teman. Jadi begitu ada konsumen, kemudian survei, kemudian beli dia kafenya di Granada, nah maka kan dia senang tuh gitu kan, pelayanannya pun baik gitu kan oleh si marketing ke buyer. Nah, jadi ketika dia merasa puas dengan pelayanan dari kami gitu kan, dari marketingnya, maka dia pun pasti dong bakal nge-share ke teman-temannya gitu kan. Itu udah umumnya pasti kayak gitu gitu kan. Umumnya pasti kayak gitu ketika dia beli barang sesuatu barang yang baru,
kemudian dia merasa puas dengan barang tersebut, dia pasti nge-share ke orang-orang terdekatnya gitu kan. Ketika dia share, pasti orang terdekatnya nanya, "Itu beli di mana? Berapa harganya?" gitu kan. "Apa aja bagusnya?" gitu kan. Gitu teman-teman ya. Dan ini teman-teman marketing eksperimen juga closing banyak dari sini ya. Jadi artinya enak banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya database atau yang sekarang nih yang udah pernah closing nih, di sini kan udah ada yang beberapa yang udah pernah closing kan. Nah, arahkan buyer yang udah pernah closing tersebut untuk merekomendasikan produknya melalui teman-teman gitu ya. "Bu, tolong dong kalau misalnya ada yang minat hubungi saya ya," gitu ya. Gitu ya, teman-teman. Dan ini sangat ampuh banget, teman-teman ya. Ini sangat ampuh banget, artinya teman-teman ya tinggal komunikasikan aja dengan beberapa buyernya yang udah pernah beli ya. Nah, kalau yang belum pernah beli, misalkan ada yang batal, misalkan nggak jadi survei, bisa tuh misalkan, bisa minta tolong, "Bu, kalau misalkan Ibu nggak minat nggak apa-apa, tapi kalau Ibu ada saudara Ibu yang berminat dengan Granadanya, bisa hubungi Ihsan ya," misalkan. Itu bisa ya, bisa banget. Oke, itu ya referensikan nomor kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah Google Maps. Nah, ini saya nggak bisa jelaskan ya, karena ya harus praktek gitu ya, nanti kita lihat aja lah. OLX juga nggak bisa saya jelaskan karena ya pusing. Ini kita akan buka satu-satu ya pembahasannya. Kemudian ada beli database online, terus stay on site. Nah, stay on site ini teman-teman ya, misalkan Sabtu Minggu senggang nih ya, datang aja ke Granada gitu kan, ke Granada datang ke sana. Karena di sana sering banget ya, sering banget bayar ada konsumen tiba-tiba datang, ketika ditanya, "Pak, bayarnya siapa?" "Nggak tahu, Pak," gitu kan. Itu sering banget ya, makanya marketing Iskariwan banyak yang closing di sana gitu kan. Jadi ya kalau misalkan teman-teman ada waktu senggang ya kemudian juga lokasi dari rumah ke project itu dekat, ya saya sarankan main aja ke sana gitu ya. Kalau dekat ya, tapi kalau jauh ya mending kita pakai data aja lah gitu karena lumayan juga ongkosnya. Nah, kemudian kita bahas mengenai Facebook organik ya. Nah, ini teman-teman bisa juga kemudian marketplace dan Instagram organik. Nah, untuk berbayar Google Ads, Instagram, dan page IP Ads. Nah, ini nggak akan kita bahas pada malam ini. Dan Instagram organik juga nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, jadi untuk pembahasan kita malam ini kita akan bahas data-data yang ada di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman nih ada ide atau misalkan masukan, "Kang, selain data yang akan tampilkan sini ada lagi, Kang." Silakan teman-teman bisa komentar ya supaya kita sharing kalau misalkan teman-teman ada ilmu mengenai dapetin data gratisan ya, teman-teman tahu, teman-teman silakan bisa komentar atau di chat ya. Nanti kita sharing juga ke teman-teman yang lain. Nah, oke. Ada database pribadi, contohnya ini ya. Contohnya ini. Ya, ini teman-teman pasti ada lah gitu kan. Ini kan database ada 2000 ya. Nah, ini teman-teman saran pertama saya, manfaatkan dulu database pribadi. Cuman memang kalau misalkan teman-teman ingin memanfaatkan database pribadi, teman-teman jangan ada rasa malu, rasa nggak enak gitu kan. Ya kita sopan aja gitu kan, tegur sapa, silaturahmi lah. Malah jadi lebih bagus ya kalau menurut saya ketika kita ingin menjalin hubungan dengan teman-teman kita yang udah lama nih misalkan ya. Mungkin ada teman SMA, dulu SMA misalkan sekarang siapa tahu udah jadi pengusaha gitu atau udah jadi direktur atau udah jadi manajer gitu kan. Jadi kan eh, bisa dimanfaatkan banget gitu ya. Nah, ini kemudian data kerabat ya. Nah, teman-teman kalau data kerabat ya minta daftar kontak WA aja dari saudara. Tadi udah saya sampaikan juga ya untuk caranya seperti apa. Ini efektif juga ya, teman-teman. Jadi closingan marketing itu yang kalau dapetin database gratisan ya yang pertama ya ini data pribadi gitu kan. Jadi manfaatkan dulu, saya sarankan database pribadi olah dulu semaksimal mungkin. Nah, baru teman-teman minta data ke kerabat ya. Kemudian ya ke grup, kemudian by referral ya. Tadi kan udah saya sebutkan juga tuh referensikan nomor kita ya. Jadi ketika kita mengajak survei buyer, ajak juga tuh buyer tersebut untuk ajak survei kerabatnya, komunitas atau keluarganya. Nah, ini pun sering ya. Kemarin tuh ya di grupnya Kang Irsan sama Kang Hendar ya. Siapa Pak Mumu tuh kan sampai ngadain ariasan di sana gitu kan. Terus ada lagi beberapa buyernya yang ngajak konsumennya itu buat ngajak juga kerabat-kerabatnya main di Granada. Jadi kan enak gitu ya. Sekali survei itu 10 orang itu kan 15 orang gitu ya. Itu teman-teman. Nah, ini sangat
efektif banget gitu kan, efektif banget. Nah, kemudian intinya teman-teman semakin dekat hubungan kita dengan database tertarget, semakin besar peluang kita untuk closing. Oke ya. Nah, jadi teman-teman semua kalau misalkan pengen dapetin data gratisan, ya maka teman-teman harus dekat juga hubungannya dengan database tertarget ya. Karena supaya closing kita juga semakin meningkat. Ya, jadi Reka itu kenapa tadi saya bilang kenapa sih kalau data gratisan conversion rate-nya itu rendah, karena memang ketika teman-teman memanfaatkan data itu kan emang semuanya nggak data tertarget ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman punya database yang sekarang teman-teman miliki ya teman-teman harus jalin dulu hubungannya gitu kan, jalin dulu hubungan. Dan saran saya teman-teman kalau bisa di list aja tuh kira-kira kontak dari teman-teman yang sekarang ada ini berapa orang nih misalkan ya, yang misalkan menurut teman-teman sesuai dengan target pasar. Misalkan ada 10 atau 20 orang, nah teman-teman kontak aja, gimana kabarnya gitu kan. Kontak aja lah personal. Nanti saya kasih tahu caranya ya untuk untuk pendekatannya. Nah, terus WhatsApp grup. Nah, ini tadi udah saya sampaikan juga caranya gimana ya. Nah, ini teman-teman tinggal contek aja caranya gini. Nah, ini misalkan ada grup WhatsApp ya. Teman-teman nih masuk contoh misalkan Jabar Bimtek E-commerce. Nah, ini kan grupnya pengusaha misalkan ya. Ya UKM lah, UKM Jawa Barat. Nah, ini kan ada satu grup ini adalah 82 participants ya atau peserta. Nah, ini teman-teman kan ya tinggal chatin aja satu-satu gitu kan. Tinggal chatin satu-satu gitu kan. Ini kan ada 82, chatin satu-satu, kemudian setelah dichatin satu-satu ya teman-teman tinggal save nomornya gitu ya. Save nomornya ya. Gitu ya, teman. Jadi gampang ya. Jadi kalau misalkan sekarang yang masih ngawang-ngawang dapetin data dari mana ya dari sini yang paling mudah dan paling gampang ya. Jadi teman-teman nggak harus mikir yang lain-lain dulu lah gitu kan. Teman-teman silakan manfaatkan data pribadi. Yang kedua, silakan olah data grupnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah teman-teman bisa dapetin kalau misalkan nih kejadiannya Kang data grup saya cuma ada dikit misalkan ya. Grupnya misalkan Kang saya grup cuma ada 5 Kang, itu pun satu grup isinya cuma 10 orang gitu. Berarti kan cuma 50 orang ya, dikit banget kan. Nah, teman-teman tinggal ngambil aja ada grup dari Google gitu ya. Caranya gimana? Nah, teman-teman kalau misalkan Google ini bisa ditiru juga ya. Jadi kalau bisa nih teman-teman setelah sesi ini beres teman-teman langsung praktek aja ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja di Google Search itu kan. Klik aja ngarang.com list grup WA. Nah, di situ ada tuh linknya tuh yang ini ya, yang mana sih? Yang ungu yang paling atas. Nah, itu teman-teman klik ya. Teman-teman klik. Nah, nanti bakal muncul menu seperti ini. Nah, ya. Nah, misalkan teman-teman ingin mencari grup WA investor. Nah, tinggal klik aja tuh. Kan ada cari tuh ya. Kelihatan kan sini kan bisa dipakai handphone juga bisa kok, pakai HP bisa. Jadi nggak harus pakai laptop. Teman-teman tinggal klik aja cari misalkan saya pengen cari grup-grup misalkan investor nih misalkan ya. Yang isinya para investor ya. Teman-teman tinggal cari aja di situ. Investor gitu kan. Nah, ini misalkan ada investor 212 Mart Cikampek ya, CKP misalkan. Kan target market ya. Klik situ, gabunglah ke situ teman-teman ya. Semudah itu ya teman-teman untuk dapetin database. Nah, setelah di grup gimana? Ya balik lagi ke sini ya. Mana sih? Nah, setelah di grup ya gini lagi gitu ya. Gitu aja terus. Ngerti ya teman-teman? Polanya hanya seperti itu ya. Sesimpel itu loh teman-teman. Kalau misalnya pengen dapetin database gratisan yang banyak ya. Jadi kalau misalkan yang ngerasa grupnya sedikit ya dan terbatas ya maka ya ini saya sarankan untuk teman-teman cari di grup di Google ya. Kemudian klik join ya. Nah, nanti kan setelah masuk ke situ teman-teman tinggal melakukan pendekatan aja ke beberapa member grupnya gitu. Oke. Nah, terus ada lagi alumni ITB gitu ya. Gampang lah tuh kan. Teman-teman tinggal cari aja di sini ya. Di pencariannya sini mau nyari apa gitu ya. Itu yang pertama ya. Nah, oke. Nah, teman-teman bayangin dengan pakai cara ini aja teman-teman bisa prediksi bisa dapat 1000 lebih data ya. Bahkan lebih ya, ribuan. Pakai cara ini ya, gini doang gitu loh. Gini doang. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman bisa pakai cara ini lagi ya. Misalkan tadi kan pakai ngarang.com ya. Itunya websitenya. Nah, misalkan kita pengen cari di Google-nya langsung. Nah, ini teman-teman bisa coba klikan ini ya. Coba tulisnya tuh site facebook.com, chatwhatsapp.com. Nah, ini terus
Di sini pasti bakal muncul lokasi-lokasinya. Ya, jadi kalau misalkan ini grupnya ini targetnya ke area, ya, yang ini teman-teman bisa pakai juga cara ini. Misalkan kita pengen yang di Cikarang misalkan ya. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini ya. Set WhatsApp Jakarta. Nah, misalkan targeting area Jakarta. Sini kan banyak ya, Cikarang, Bandung, Bekasi. Ini si Google otomatis nampilin kayak gini teman-teman ya. List-listnya gitu kan. Targeting area si Google langsung nampilin ke kita. Jadi teman-teman tinggal pilih aja teman-teman mau nyari orang mana gitu kan ya. Nah, ini ya. Kemudian link grup di sini udah ada. Kemudian ada link daftar grupnya. Nah, ini kan ada 10.000 link grup WhatsApp. Nah, bayangin ya teman-teman 10.000 grup WhatsApp gitu. Satu grup misalkan 10 orang aja ya. Udah dapat 100.000 gitu kan kontak WA tuh. Ya kan? Jadi kan artinya database ini banyak ya bertebaran di mana-mana teman-teman. Nah, terus nah ini kan tuh dicakung misalkan. Ini diklik aja linknya. Kita klik linknya. Nanti bakal muncul ke ini, ke website ini ya, ke sanggarbisnis.com. Nah, di sini bakal banyak link-link grup WhatsApp ya. Pilihnya terus misalkan join misalkan. Nah, ini Ikatan Keluarga Prabu Mulih Musik Group misalkan ya. Ada 147 partisipan. Nah, ini teman-teman tinggal join grup aja sini. Nah, udah join, nanti ke sini teman-teman masuk tuh. Kirim pesan pribadi ya. Gini teman-teman caranya ya. Tuh. Gampang kan ya? Oke, teman-teman ya, ini cara yang gampang. Nah, misalkan kita pengen cari lagi investor, misalkan tadi kan kita pakai cara yang apa tuh? Yang sebelumnya kan di investor itu di mana sih saya lupa. Di grup apa tuh dipakai yang cara ini. Nah, ini kan investor kan pakai ngarang.com, saya lupa, ngarang.com. Nah, ini jadi tinggal klik aja sini. Nah, ini tinggal teman-teman tinggal pilihin aja ya di search Google-nya, klik ketik aja investor. Sini banyak banget tuh database. Oke. Nah, tinggal klik aja nanti muncul lagi link-linknya. Nah, yang selanjutnya adalah kita pakai Google Maps ya. Google Maps ini juga mudah banget ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal buka aja Google Maps-nya, bisa di handphone juga. Misalkan cari toko mebel. Nah, ini kan kita targetnya kalau pakai Google Maps otomatis ke pengusaha ya. Ya. Targetnya otomatis ke pengusaha nih. Misalkan kita pengen tahu nih yang apa pengen ngehubungin nih gitu kan orang-orang yang pengusaha-pengusaha gitu kan yang ada di sekitaran kita gitu kan. Nah, ini kan contoh aja toko mebel gitu. Kenapa saya ketik toko mebel? Karena memang pernah ada juga yang dia itu pengusaha mebel, dia beli kafling di kita gitu kan di Skariman. Tuh ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Nah, terus ini kan ada nomor handphone ya. Atau toko baju misalkan ya. Atau restoran. Nah, jadi kan di sini kan ada nomor telepon ya. Cuman memang di sini ada nomor telepon tuh ada nomor telepon kantor, ada nomor telepon pribadi. Nah, teman-teman harus hati-hati juga di sini. Jadi enggak semuanya database via Google Maps itu akurat ya atau bisa diolah. Karena kalau misalkan ngehubunginya kantor ya percuma teman-teman ngehubungi customer service ya. Jadi nggak akan pernah nyampe ke owner gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus dipilih juga isinya kan ada nomor handphone tuh. Misalkan di toko baju muslimah ada nomornya 081. Nah, itu kan nomor handphone ya. Ini ada lagi 0857. Nah, itu kan nomor handphone juga. Nah, teman-teman tinggal copy aja kontak nomor WA-nya, terus hubungi gitu. Ya, semudah itu ya teman-teman ya, gitu kan. Jadi, kalau Google Maps ini khusus targeting ke ya owner-owner bisnis gitu ya. Owner-owner bisnis ya teman-teman kalau pengen targetnya ke sana ya teman-teman pakai Google Maps aja, gampang. Oke, sudah itu. Nah, yang kedua, teman-teman bisa pakai OLX. Nah, ini teman-teman gampang juga caranya. Caranya adalah teman-teman tinggal buka aja aplikasi OLX via ya di handphone bisa kan ya. Di handphone bisa. Ternyata kok nggak muncul ya. Nah, ini ya teman-teman contohnya. Misalkan teman-teman ini kan saya contoh buka di HP ya. Misalkan teman-teman contoh pengen di sini kan ini enak banget kalau pakai OLX teman-teman ya. Enak banget ya. Kita bisa targeting areanya, kita pun bisa targeting orang.
Yang HP kamu mana yang? Biasa untuk peninjauannya lama teman-teman, sehari atau hampir 2 hari, jadi bisa langsung misalkan 5 menit langsung di ACC atau sejam ya, rata-rata kan standarnya setengah jam sampai 1 jam. Suara masuk. Udah masuk. Lanjut lagi Kang Icang. Aman Kang Icang? Aman. Itu lanjutin aja dulu Kang Hendar pertanyaannya tadi. Ya nggak apa-apa.
Oke, siap. Oke ya, suaranya masuk ya, jelas kan? Bisa di chat. Masuk ya, oke lanjutkan. Siap, siap. Sorry ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan materinya ya. Nah, ini pokoknya caranya gini lah ya. Ini kan teman-teman tinggal search aja, misalkan yang jual mobilnya apa. Nah, itu kan kalau di OLX teman-teman tinggal hubungi call aja ya. Ketik call di situ muncul pasti nomor handphonenya situ ya. Gampang kan gitu ya. Kayak ini simple kan teman-teman. Saya sarankan ya teman-teman yang download dulu aplikasi OLX-nya gitu kan. Kalau misalnya nggak ada aplikasi OLX, bisa juga cuman biasanya nanti agak susah munculin nomor handphonenya gitu ya. Kalau misalkan pakai aplikasi itu gampang. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai data dapatin data suara masuk tapi tidak keluar gambar. Ini gambarnya keluar kan, teman-teman? Keluar kan? Keluar ya, oke. Nah, ini langkah selanjutnya nih, teman-teman. Pakai Facebook ya. Jadi, teman-teman kalau misalkan kalau pengen gratisan pakai Facebook organik dulu ya. Cuman di sini saya nggak bahas mengenai secara keseluruhan. Di sini saya akan bahas tentang cara dapetin datanya aja ya, cara dapetin buat ngechatnya aja sama orang-orang yang tertarget. Nah, yang pertama teman-teman buka aplikasi Facebook ya. Kemudian ini bisa di handphone ataupun bisa di laptop ya. Kalau di laptop di komputer tampilannya kayak seperti ini. Teman-teman tinggal klik search aja ya di Facebook tuh di pojok kiri atas, Kafling Bogor ya. Nah, terus teman-teman pilih opsinya postingan ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik itu, nanti otomatis muncul nih opsi postingan di belah kanan, teman-teman. Ini gampang banget ya. Teman-teman klik aja Kafling Bogor, kemudian pilih opsi pencariannya di postingan ya, nanti bakal muncul postingan di sebelah kanan ya contohnya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal search aja ke bawah. Nah, cari postingan yang dia itu komentarnya paling banyak ya, atau likes-nya banyak gitu ya. Saya sarankan sih teman-teman cari yang komentarnya paling banyak, karena orang yang nanya di postingan itu dia kan yang udah minat ke project tersebut gitu ya. Ini contoh misalkan. Atau misalkan teman-teman kalau misalkan sekarang teman-teman lagi ngebangun akun baru misalkan, pengen nambah followersnya atau temannya di Facebook. Nah, teman-teman tinggal pakai cara gini aja. Teman-teman tinggal lihat aja di situ kan, yang like postingan Granada Land ada berapa tuh? Ada 68 orang kan. Nah, tinggal diklik aja di situ. Terus ini juga ada lagi nih 205 orang yang likes. Nah, itu teman-teman tinggal klik aja. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, ini gampang banget, tinggal tambah gitu kan ya. Tambah teman gitu kan. Nah, klik nanti bakal kayak gini kan. Nah, ini otomatis kita tunggu aja persetujuannya untuk di approve ya. Cuman kalau di Facebook ini kan jangan teman-teman nambah teman nambah ini emang dibatasi, jadi kita nggak bisa nambah terus sampai ribuan, nggak bisa, jadi dibatasi gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sekarang saat ini lagi ngebangun akun sosmednya, nah saya sarankan pakai cara ini ya. Ini bisa diterapkan di Facebook ataupun Instagram. Polanya sama aja sih, mau di Facebook sama Instagram, cuma beda platform lah gitu kan. Seperti itu. Nah, terus kalau misalkan pengen langsung nih ya, pengen langsung nawarin ini mah ya. Nah, kita cari lagi gitu kan. Kafling Bogor, kita lihat postingannya yang paling banyak gitu ya. Kita lihat postingannya yang banyak, di situ ada tuh postingan apa tuh rumah, misalkan kita pengen nawarin rumah KPR syariah juga KPR juga kan, kita kan misalkan kita jualan rumah juga nih di Iskariman kan ada rumah. Nah, misalkan kita lagi nyari konsumen yang lagi nyari rumah, nah kita kebetulan nemu nih postingan yang dia itu posting rumah gitu kan, itu komentarnya ada 45, teman-teman bisa lihat ya, 46 ya, 46 komentar. Nah, kita klik di situ komentarnya, nah di situ kan muncul tuh pasti ada yang nanya itu kan. Kita nah terus supaya komentarnya muncul semua, opsinya dilihatkan supaya semua komentar ya, dipilih semua komentar jadi kelihatan semua. Nah, nanti bakal kayak gini teman-teman. Nah, ini kan ada list komentar ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Ada komentar, terus itu ada misalkan ada yang nanya gitu kan, karyawan kontrak baru kerja 3 bulan boleh misalkan ya. Nah, ini kan dia kan artinya dia nanyain rumah tersebut, berarti kan dia ada minat ya. Ini kan jelas banget teman-teman. Jadi kalau pakai cara ini lebih tertarget teman-teman ya, lebih tertarget dan menurut saya lebih efektif lah gitu kan.
Caranya ya tadi ya, cari postingannya, kemudian kita lihat komentarnya yang nanyain tentang projectnya gitu kan ya. Nah teman-teman tinggal klik aja itu gitu kan. Nah ini tinggal klik aja. Nah nanti kan muncul tuh. Jadi orang yang tadi nanyain karyawan kontrak baru kerja 3 bulan boleh nggak? Nah gitu kan. Nah teman-teman itu kan dia minat tuh ke kafling apa ke rumahnya gitu kan. Minat dia otomatis kita bisa tebak dia lagi nyari rumah lah gitu kan ya. Maka teman-teman tinggal klik aja namanya, terus nanti bakal muncul opsi seperti ini ya. Tinggalnya pun tempat tinggalnya pun udah ketahuan dia tinggal di Jakarta ya gitu kan. Nah jadi kan lebih enak gitu ya, lebih enak. Nah tinggal chat aja, assalamualaikum gitu kan, Pak Ade saya dapat info bapak sedang mencari rumah ya pak. Nah itu tinggal di chat aja kayak gitu ya, gampang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen dapetin database yang gratisan yang kayak gini, atau misalkan ya teman-teman ketika di ini cara paling gampang juga nih, misalkan teman-teman lagi searching di Instagram, tiba-tiba nongol iklan kafling misalkan ya. Nah teman-teman tinggal klik aja iklannya, ntar kan di situ ada yang likes, ada yang komen. Nah itu teman-teman pakai cara ini aja gitu kan, pakai cara ini aja teman-teman ya, tinggal follow yang nge-likes postingan tersebut gitu, terus chat juga satu-satu orang yang komentar di postingannya gitu ya, gitu teman-teman. Oke, nah itu untuk cara di Facebook. Nah ini ada lagi nih Bang Azza, dia nanya juga tuh, tanya dong pengurusan IMB dipersulit nggak sih kalau mau bangun. Nah ini kan jelas juga ya, ini kan misalkan dia nanya info, ini info kafling ya, info tanah di Bogor gitu kan. Terus ada yang nanya nih, dia udah nanya tentang pengurusan IMB. Nah itu kan artinya dia ada minat ke tanah gitu kan, dia minat sedang mencari tanah. Jadi kan teman-teman ya tinggal klik aja situ ya, tinggal klik aja orang yang komentar tersebut, kemudian kita kirimkan pesan ke dia gitu ya. Nah gitu. Oke, nah ini kan tadi ya info jalur puncak Bogor 2 gitu kan, yang nanyanya Bang Aza. Nah ini kita chat aja si Bang Aza ini gitu, nah kita kirim pesan ke dia. Nah caranya gimana ya, gitu aja terus ya, sampai teman-teman kira-kira udah ngechat ke berapa orang nih sehari ini gitu kan, udah 10 orang kah 20 orang gitu kan. Jadi memang kalau misalnya pakai cara organik ya memang harus rajin gitu ya. Nah terus yang kedua pakai Facebook Marketplace ya. Nah Marketplace ini konsepnya mirip-mirip kayak di OLX ya teman-teman, tinggal search aja di sini, bisa milih mobilnya, kemudian juga apa areanya juga bisa dipilih ya gitu kan, disortir juga gitu kan. Nah ini kan misalkan ada yang jual Alphard nih, otomatis kan kalau yang jual Alphard ya kita bisa prediksi ya kemungkinan sih dealer ya, nggak apa-apa lah kalau misalkan dealer mobil bekas juga, tapi kan banyak juga tuh orang yang pemiliknya langsung yang jual ya kan, yang pemilik langsung yang jual di Facebook kan banyak juga gitu. Jadi teman-teman ya tanya aja gitu, tawarin gitu kan untuk apa untuk beli kaflingnya di kita. Situ kan ada klik kirim pesan WhatsApp, nah itu tinggal klik aja situ, nanti bakal muncul muncul WhatsAppnya gitu ya. Nah teman-teman, oke, nah itu untuk beberapa cara yang tadi sudah saya sampaikan. Nah jadi teman-teman setelah teman-teman mengumpulkan data ya, jadi intinya untuk dapatin database yang udah ikut kelas ini, saya pastikan teman-teman udah gak bingung lagi ya, udah nggak ada alasan lagi. Misalkan Kang database saya sedikit Kang, itu udah nggak ada alasan lagi. Jadi teman-teman kumpulkan database sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah yang kalau misalkan teman-teman sudah mengumpulkan database, langkah selanjutnya teman-teman bangun interaksi. Nah ini penting teman-teman ya. Jadi kan tadi pesannya apa, ingat ya teman-teman, database itu yang kita miliki itu mereka itu nggak mau dijuali ya, prinsipnya gitu teman-teman. Jadi kita harus bangun interaksinya dulu. Bangun interaksinya dulu, caranya gimana? Nah ini contoh, misalkan ini udah saya bahas di teknik follow up kemarin ya, jadi nggak akan saya bahas secara panjang. Teman-teman kalau udah dapetin database ya tinggal dikontakin aja satu-satu gitu kan ke WA-nya. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini ya, teman-teman bisa lihat aja di layar. Oh gini ya, gampang kan? Tinggal perkenalan, salam, namanya siapa, saya ingin menawarkan kafling gitu teman-teman ya. Jadi terus ya kayak gini kalau misalkan main organik gitu kan, teman-teman harus ngumpulin database sebanyak-banyaknya, dan teman-teman harus sebar informasi juga sebanyak-banyaknya supaya peluang closingnya pun lebih besar. Nah ini terus contohnya kayak gini lagi ya, ini udah saya bahas juga ya kemarin pas teknik follow up. Sama prinsipnya ketika kita ingin mengolah database ya teman-teman ya, lakukan dulu pendekatan ya, tanya kabar, salam gitu kan, gimana kabarnya gitu kan,
ya intinya langsung menawarkan lah. Atau misalkan teman-teman udah punya database yang udah deket nih, teman dekat banget, nggak apa-apa langsung di broadcast produk juga nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman untuk nge-broadcast produk secara langsung, syaratnya teman-teman harus dekat dulu dengan konsumen. Karena kalau misalkan teman-teman misalkan nih udah ngumpulin data sampai 1000 misalkan ya, atau 100, terus teman-teman langsung blast kayak gini, saya yakin teman-teman bakal diblokir nomornya gitu kan. Pasti itu ya. Karena banyak juga kemarin beberapa orang yang udah coba gitu kan, Kang saya udah ngumpulin data nih banyak gitu kan, dia langsung ngeblast kayak gini, nggak ngebangun interaksi, itu rata-rata diblokir. Tapi kalau kita bangun interaksi, contohnya seperti ini, insya Allah nggak akan diblokir ya. Kita pakai salam dulu, perkenalan siapa, mau nawarin apa gitu kan, insya Allah nggak diblokir gitu ya. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya gimana nih? Sorry. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, step selanjutnya lanjut ke materi follow up yang kemarin. Jadi kita nyambung ya gitu kan antara part 3 sama part 2 dan part 1 gitu.